Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan bahas mengenai restorasi arsip. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat yang akan diuraikan kali ini adalah berdasarkan Perka Andri nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip statis. Oke, nah di sini yang akan kita bahas adalah preservasi arsip. Nah, salah satunya di dalamnya itu ada restorasi ya teman-teman. Jadi preservasi arsip ini ada dalam pengelolaan arsip statis ya. Nah, arsip statis itu salah satunya di dalamnya ada preservasi arsip ya. Jadi kalau misalkan kita ingat kembali lagi dalam kembali lagi dalam pengelolaan arsip statis itu ada di dalamnya itu ada akuisisi, ada pengolahan, ada preservasi dan ada akses. Nah, di sini yang akan dibahas adalah preservasi arsip. Preservasi ini terbagi dalam dua ya teman-teman, berdasarkan Perka Andri nomor 23 tahun 2011. Ini ada preventif dan juga ada kuratif. Nah, dalam preventif ini terbagi ke dalam 4 teman-teman. Yang pertama ini adalah penyimpanan, yang kedua adalah manajemen hama terpadu, yang ketiga adalah reproduksi, dan yang keempat ini adalah perencanaan penanggulangan bencana. Jadi teman-teman yang harus digarisbawahi, preventif ini adalah pencegahan, kuratif ini adalah apabila sudah terjadi maka dilakukan perbaikan teman-teman. Jadi preventif ini adalah pencegahan. Jadi sebelum terjadi dilakukan berbagai pencegahan. Nah, apabila sudah terjadi maka dilakukan kegiatan kuratif atau kegiatan perbaikan terhadap arsip-arsip yang sudah terjadi kerusakan gitu teman-teman. Yang pertama ini adalah penyimpanan teman-teman. Dalam preventif ini kegiatan pertama adalah penyimpanan. Nah, langkah dalam penyimpanan ini kita harus memperhatikan tempatnya. Tempatnya ini adalah depot arsip teman-teman. Namanya adalah depot arsip. Nah, depot arsip ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah suhu ruang dan kelembapan. Yang kedua adalah rak arsip ataupun tempat penyimpanan arsip teman-teman. Jadi dalam depot arsip ini sebenarnya kita harus memperhatikan berbagai macam ya. Ada lokasinya, tempatnya, terus ada struktur depotnya, terus ada ruang yang ideal untuk depot, ruangan depot itu seperti apa. Tapi yang paling penting ini juga sering muncul teman-teman adalah suhu ruang dan kelembapan serta rak arsip atau tempat penyimpanannya ini, bahan atau media penyimpanannya ini seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk suhu ini, kita hapus dulu. Untuk suhu ini kita bisa lihat untuk suhu ini tergantung dari medianya. Kalau kertas ini 20 plus minus ini maksudnya adalah 20 lebih atau 20 kurang gitu ya. Jadi 18 sampai dengan 22 derajat Celcius ya untuk suhunya. Untuk kelembapannya ini 50% RH, plus minusnya maksudnya berarti minus 5 dari 50 atau 45, jadi 45 sampai dengan 55% RH ya untuk kelembapannya. Kemudian untuk media fotografik hitam putih ini di dalamnya ini seperti klise ya atau can film atau X-ray. Ini penyimpanan arsipnya ini suhu ruangnya itu adalah kurang dari 18 derajat Celcius plus minus 2 ya. Jadi 16 sampai dengan 20 derajat Celcius ya. Terus untuk kelembabannya ini 35% RH. Kemudian untuk media fotografik berwarna ya. Kalau ini tadi fotografik hitam putih. Kalau ini media fotografik berwarna. Ini kurang dari 5 derajat Celcius. Dan untuk kelembabannya ini 35% RH plus minus 5.
Jadi teman-teman yang paling sering muncul itu katanya adalah ini nih ya, suhu dan kelembapan dari kertas ya. Kalau media magnetik, media fotografik berwarna atau fotografi hitam putih ini jarang muncul. Katanya yang sering muncul ini ya. Jadi yang harus teman-teman ingat ini ya. Suhu dan kelembapan. Nah, kemudian selain daripada suhu dan kelembapan juga ada media penyimpanannya teman-teman. Media penyimpanannya ini kalau arsip kertas ini bisa dalam box, kontainer atau lain sebagainya. Yang jelas ini harus boxnya box bebas asam ya, karena nanti di restorasi kita bisa lihat ada beberapa jenis kertas yang memang direstorasi karena terdapat zat asam dalam media kertas arsip tersebut gitu. Kemudian untuk penyimpanannya ini jenisnya bisa di rak anti karat ya, rak besi anti karat, kemudian disimpan juga di laci anti karat. Ini biasanya disimpan juga di di media-media penyimpanan rak besi atau laci besi. Kemudian arsip foto ini dimasukkan dulu ke dalam amplop ya, yang bebas asam dan bebas lignin, kemudian dimasukkan ke dalam rak besi anti karat. Jadi dimasukkan dulu ke dalam amplop ya, si arsip fotonya, kemudian dimasukkan ke dalam besi. Nah ini untuk penyimpanannya ini di dalam box disusun secara vertikal. Jadi tersusun ke atas ya, secara vertikal. Kemudian arsip film ini tempat penyimpanannya kontainer ini menggunakan can polipropilen. Kemudian jenisnya ini adalah rak besi anti karat, sama ditempatkannya ini secara horizontal, jadi menyamping ya. Kemudian arsip video ini sesuai dengan kontainer aslinya, ini menggunakan bahan plastik non PVC ya. Dan penyimpanannya ini di rak kayu ya, bukan di rak besi. Jadi ini menggunakan rak kayu, rak non magnetik. Jadi tidak boleh penggunaan magnet ya kalau untuk arsip video, karena nanti dikhawatirkan magnet ini justru malah merusak arsip video tersebut gitu. Disusunnya ini secara lateral itu sama ya, menyamping juga. Kemudian arsip rekaman suara ini disimpan dalam kontainer yang berbahan plastik juga, sama dengan arsip video. Kemudian sama ya, disimpan dalam rak kayu non magnetik. Ini disusun juga sama secara lateral atau secara menyamping gitu teman-teman. Ini adalah suhu dan penyimpanan. Kemudian itu ya, suhu dan rak penyimpanannya. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam manajemen hama terpadu. Manajemen hama terpadu di sini teman-teman, dalam penyimpanan ataupun preservasi arsip statis ini, kita harus memperhatikan manajemen hama terpadu. Meskipun tadi suhu ruangnya sudah disesuaikan, salah satunya memang supaya hamanya pun juga bisa tidak bisa merusak arsip ya, karena suhunya sudah disesuaikan, tetapi tetap saja kita harus melakukan inspeksi ataupun survei terhadap bangunan. Survei di sini maksudnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu, mulai dari bangunannya, titik lokasi bangunan, terus apakah ada kebocoran ataupun tidak di dalam ruangan penyimpanan arsip dan lain sebagainya. Kemudian juga sanitasi ruang penyimpanan. Kita harus memperhatikan sanitasi ruang penyimpanannya. Kemudian dilakukan secara berkala pemantauan terhadap ruang penyimpanan arsip ya. Apakah nanti dikhawatirkan ada jalur-jalur masuk hama gitu, atau arsip-arsip yang tersimpan dikhawatirkan ketika masuk hama, masuk tikus misalkan, maka akan bisa merusak arsip statis tersebut. Nah, berikutnya pengendalian. Dilakukan juga pengendalian terhadap dalam proses manajemen hama terpadu gitu teman-teman. Berikutnya kita masuk ke dalam reproduksi. Nah, reproduksi di sini adalah istilahnya membuat salinan ya, atau diproduksi ulang, tapi produksi di sini adalah membuat kopiannya gitu ya, atau menyalin, atau alih media, misalkan arsip video yang sudah tahun berapa, tahun 70-an misalkan, tahun 60, maka harus dilakukan alih media ya, jadi media yang konvensional ke media yang digital. Misalkan arsip foto gitu, arsip video dilakukan
copy ataupun dilakukan backup ya, ini dalam proses reproduksi atau juga konversi ya. Kemudian copy ini hampir sama dengan menyalinnya. Oke, berikutnya kita masuk dalam poin keempat, yaitu perencanaan penanggulangan bencana. Nah, perencanaan penanggulangan bencana ini ada 4 proses teman-teman. Yang pertama pencegahan, persiapan, respon, dan pemulihan. Nah, perencanaan yang pertama pencegahan ya. Pencegahan ini jadi mulai daripada proses melakukan infeksi bangunan yang berpotensi terjadi bencana gitu ya. Terus secara rutin juga dilakukan pembersihan perawatan terhadap bangunan. Kemudian juga ada persiapan. Persiapan di sini salah satunya yaitu menyiapkan dan merawat perlengkapan yang diperlukan ketika bencana. Jadi harus secara berkala dilakukan persiapan gitu. Kemudian yang ketiga adalah respon. Respon di sini jadi ikuti prosedur darurat. Jadi harus ada alarm untuk evakuasi personil. Kemudian juga di dalamnya ini harus ada apart ya, atau takutnya nanti ada bencana kebakaran gitu. Jadi ada berbagai media ataupun peralatan yang sudah disiapkan sehingga bisa meminimalisir dampak daripada bencana tersebut gitu. Kemudian apabila sudah terjadi dilakukan juga pemulihan gitu teman-teman. Itulah beberapa poin mengenai preservasi arsip preventif ya. Kemudian kita masuk dalam preservasi arsip kuratif. Nah, kuratif ini salah satunya adalah restorasi arsip ya, ataupun perbaikan arsip. Nah, untuk restorasi ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan itu teman-teman. Yang pertama adalah prinsip perbaikan. Prinsipnya ini salah satunya adalah arsip yang diperbaiki ini tidak menghilangkan, mengurangi, menambah, dan merubah nilai arsip. Karena sebagai alat bukti sehingga keasliannya ini tetap terjaga. Jadi pada prinsipnya arsip ini harus tetap utuh sesuai aslinya. Kalaupun dilakukan perbaikan, tidak merubah ataupun menambah nilai daripada arsip tersebut. Kemudian arsip-arsip statis ini juga harus dijadwalkan dilakukan perbaikan perawatan dengan segera ya setelah terjadi kerusakan. Jadi apabila terlihat ada kerusakan, arsip statis ini harus segera dilakukan perbaikan. Ini berbagai prinsip prinsip-prinsip perbaikan, nanti teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa poin dalam lampiran Perka Andri nomor 23 tahun 2011. Kemudian yang berikutnya adalah ruang perbaikan arsip. Jadi ruang perbaikan ini yang pertama ini harus bisa terkoneksi ya, terkoneksi ke depot ataupun depot arsip ya. Jadi ruang perbaikan ini harus terkoneksi ke sini teman-teman, ke depot ya, ke depot arsip. Harus bisa terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah memiliki suhu dan kelembapan yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan berdasarkan jenis dan format arsip. Nah, jenis dan format arsip yang tadi ya, suhu ruangnya ini. Jadi depot arsip dengan ruang perbaikan ini suhunya itu harus disesuaikan. Jadi suhunya sama sesuai dengan jenis arsip yang akan diperbaiki. Kemudian memiliki cahaya alami yang bersumber dari jendela serta memiliki fasilitas air yang baik. Jadi harus ada fasilitas air yang baik, sumber cahaya juga yang memadai, harus ada jendela ya untuk sirkulasi cahaya dan juga udara. Kemudian ruangan dapat berbentuk persegi dan tidak kurang dari 25 meter persegi dengan satu sisi berupa jendela. Jadi ruangannya ini harus persegi dari 25 meter persegi ini minimal ada satu jendela atau satu sisi yang ada jendelanya. Kemudian keamanan ruang juga harus terjaga karena banyak peralatan arsip yang khusus untuk dipergunakan untuk memperbaiki arsip. Kemudian akses juga ya, akses ruangan ini hampir sama dengan depot arsip ya. Jadi terbatas, jadi hanya beberapa orang staf aja ataupun orang yang memiliki izin yang bisa memasuki ruangan. Kemudian ruangan ini juga harus dibersihkan secara rutin karena ini adalah ruang perbaikan ya, restorasi arsip. Jadi harus dilakukan pembersihan secara rutin. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya di sini ya, untuk merestorasi ini harus memperhatikan 2 poin ini. Kemudian dalam prakteknya ini
Ada restorasi berdasarkan jenisnya ya, ada restorasi jenisnya kertas, kemudian restorasi ataupun perbaikan arsip film, kemudian arsip video, kemudian arsip suara. Ini tindakannya pun ataupun teknik perbaikannya pun berbeda, teman-teman. Yang pertama kita masuk dalam arsip kertas. Arsip kertas ini yang pertama ada persyaratan bahan ya. Persyaratan bahan ini kalau tidak salah ada terbagi dalam dua. Jadi bahannya ini jenis kertasnya ya. Kertasnya itu harus bebas lignin. Terus pH-nya juga antara 6 sampai dengan 8. Kemudian memiliki ketahanan sobek yang baik. Jadi kalau misalkan kertasnya ini sudah rapuh banget gitu ya. Jadi harus memperhatikan jenis-jenis kertasnya juga. Ini kertasnya bisa diperbaiki atau direstorasi atau tidak gitu ya. Ini persyaratan kertas. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam tahap perbaikan. Nah, tahap perbaikan ini ada beberapa poin juga yang harus diperhatikan. Ini ada Ada berbagai poin. Yang pertama adalah diterima arsip yang akan diperbaiki. Kemudian setelah diterima itu harus melakukan pemotretan ya. Jadi dipotret dulu sebelum diperbaiki, arsip itu harus dipotret. Kemudian harus melakukan penomoran di lembaran arsip agar tidak hilang atau berantakan. Kemudian melakukan pemeriksaan kondisi arsip. Kemudian melakukan pembersihan arsip agar dapat menggunakan dus vakum air gun. Nah, berikutnya dalam prosesnya maka akan dilakukan atau ditentukan cara restorasinya ya. Ini nanti restorasinya akan dilakukan dengan cara basah ya atau cara kering. Jadi dalam proses restorasi ini kalau nggak salah ada yang namanya desidifikasi ya. Deasidifikasi ini adalah cara menetralkan asam pada kertas. Jadi di kertas yang akan direstorasi ini biasanya ada asamnya ya, ada asamnya yang dapat merusak kertas. Jadi ini ada bahan penahan yang namanya buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar. Nah, dan caranya ini, cara deasidifikasi ini ada dua ya. Ada cara basah, yang mana cara basah ini dapat digunakan untuk arsip yang masih kuat ya. Kalau misalkan arsipnya yang sudah mulai rapuh, ini nggak boleh digunakan deasidifikasi dengan cara basah ya, karena kalau cara basah ini harus arsip yang tidak sensitif, arsip yang masih kuat dan tidak mudah rapuh, serta arsipnya ini tidak mudah luntur ya tintanya karena menggunakan metode basah. Ada juga menggunakan metode kering, teman-teman. Metode kering ini digunakan untuk arsip kertas dengan tinta yang mudah luntur dalam air. Jadi digunakan metode kering gitu ya. Ini dalam tahap perbaikannya. Jadi ada tahapnya ini bisa proses basah, bisa juga proses kering ya. Kemudian ini prosesnya ya, proses arsip proses perbaikan arsip itu teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini alurnya seperti ini teman-teman. Jadi yang tadi saya udah uraikan ya. Yang pertama, arsip yang akan diperbaiki ini diterima dulu, kemudian dilakukan dokumentasi atau pemotretan ya, dilakukan difoto dulu arsipnya yang akan diperbaiki, kemudian dilakukan penomoran terhadap arsip kertas ya, agar tidak berantakan dan tidak tercecer, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kita lakukan pembersihan arsip, kemudian setelah dibersihkan, kita tentukan ya metode yang akan diperbaikinya ini menggunakan metode seperti apa, kemudian membuat laporan dokumentasi fisik arsip, kemudian dilakukan deasidifikasi. Deasidifikasinya ini ada dua ya, tadi ada menggunakan metode basah dan juga ada menggunakan metode kering ya. Nah, kemudian tindakan perbaikan dilakukan. Tindakan perbaikannya ini seperti apa? Nanti akan kita uraikan ya. Tindakan-tindakan perbaikannya ini ada berbagai macam ya, ada berbagai jenis, ada berbagai metode lah. Kemudian berikutnya setelah dilakukan tindakan perbaikan, maka dilakukan dokumentasi hasil perbaikan atau dipoto ya. Kalau di sini before ya, kalau di sini after ya, setelah diperbaiki seperti apa dokumentasinya.
Kemudian membuat daftar arsip yang telah diperbaiki. Nah, ini adalah proses perbaikan arsip teman-teman, atau proses restorasi arsip gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Jadi tahap perbaikan kita sudah tahu alurnya seperti barusan. Nah, kemudian tadi ya ada teknik perbaikan. Teknik perbaikannya ini seperti apa? Teknik perbaikan ini adalah tergantung daripada arsip yang akan diperbaiki. Yang pertama adalah di sini ya ada penambalan atau penyambungan secara manual. Nah, secara manual ini adalah arsip-arsip yang rusak ataupun yang bolong-bolong misalkan ya, ini bisa dilakukan secara manual ya. Tapi tentunya ini harus dilakukan oleh tenaga ahli ya, tenaga khusus yang tersertifikasi di lembaga kearsipan ya, khusus untuk melakukan restorasi arsip ya. Nah, terus ini lakukan penambalannya ini menggunakan pulp ya, atau bubur kertas. Jadi dilakukan penambalan ataupun penyambungan. Selain daripada bubur kertas juga ini dilakukan penambalan menggunakan tisu ya, tisu kertas ya, bukan tisu biasa, tisu khusus untuk melakukan penambalan arsip kertas gitu ya. Ini penambalan. Kemudian yang kedua ada live casting. Live casting ini adalah proses atau sama ya seperti penambalan yang tadi, tapi ini tidak dilakukan secara manual. Jadi live casting ini adalah arsip yang berlubang ini diperbaiki dengan kegiatan live casting. Kemudian metode ini tidak dianjurkan juga untuk kertas yang tintanya mudah luntur. Jadi harus tinta yang tidak mudah luntur arsip kertasnya ini ya. Kemudian prinsip metode perbaikan ini adalah menggunakan bubur kertas sama ya, fulf yang dimasukkan di dalam air, kemudian dihisap melalui screen. Jadi sebagai penyangga lembaran kertas, sehingga bagian yang hilang ini akan lembaran arsip yang bolong ini akan tertutup ya dengan serat selusa. Oh ya, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah gambar proses live casting. Jadi ada medianya ya, ada alatnya. Arsip yang akan diperbaiki ini dimasukkan, nanti akan keluar hasil daripada perbaikan yang menggunakan proses live casting. Itu live casting ya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke dalam paper splitting dan sizing. Nah, paper splitting dan sizing ini adalah metode ataupun perbaikan arsip bagi kertas yang rapuh ya, dengan cara menyelipkan kertas penguat atau tisu ya, tisu penguat atau perekat di antara bagian permukaan arsip belakang yang kertasnya ini sudah rusak gitu ya. Kemudian melakukan sizing, yaitu memberikan lapisan dengan bahan perekat atau bahan pengisi ya. Jadi dilakukan proses paper splitting ini kayak perekatan ya, ataupun dilakukan proses pengeleman, kemudian dilapisi lagi di bagian belakangnya gitu ya, oleh tisu tadi ya, tisu khusus untuk melakukan sizing gitu. Nah, berikutnya ada yang keempat, ini enkapsulasi ya teman-teman. Enkapsulasi ini adalah dilakukan dilakukan double cover lah, dilakukan cover di bagian atas dan bagian belakang, bagian bawah atau bagian atas. Ini menggunakan menggunakan seperti plastik ya, seperti bahan laminating ya. Tapi kalau laminating ini menggunakan proses pemanasan, kalau ini tidak. Jadi di sampingnya ini digunakan atau double tip ya, menggunakan double tip. Enkapsulasi ini gambarannya nah seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah enkapsulasi ini juga bisa dilakukan sendiri ya, tetapi tentunya juga bisa teman-teman lihat tutorialnya ya di beberapa sumber ya. Yang pertama ini memasang plastik ya, plastiknya ini di bagian depan dan belakang, kemudian menempatkan arsip ya. Setelah itu memasang double tip di bagian samping. Jadi plastiknya ini harus lebih lebar daripada arsip kertasnya sendiri, supaya nanti plastik
yang akan plastiknya ini bisa menjadi cover ya di bagian depan dan belakang. Nah, kemudian pasang double tip di sisi kanan, atas, dan bawah. Kemudian setelah itu direkatkan. Setelah direkatkan dilakukan di menggunakan wafer ya atau pembersih kaca itu bisa direkatkan. Setelah direkatkan maka nanti akan tertempel. Nah, sehingga arsip seperti ini teman-teman. Nah, ini di samping-samping sininya ini menggunakan double tip ya. Nah, tetapi di rongga-rongga sudut ininya ini ada rongga udara ya. Jadi nanti ketika air masuk itu bisa keluar. Nah, ini lebih efektif ataupun lebih baik ya, lebih untuk proses enkapsulasi ini daripada proses laminating ya. Kalau laminating ini kan sampingnya dipanaskan ya, teman-teman. Samping ini dipanaskan dan tidak ada lubang udara ya. Nah, kadang-kadang ketika kena air arsip ini, air itu bisa masuk ke dalam. Tetapi setelah masuk, ini sulit untuk keluar biasanya. Laminating itu seperti itu kendalanya. Jadi justru malah air itu mengendap di dalam arsip gitu ya, sehingga malah justru merusak arsip itu, memperparah kerusakan arsip kalau misalkan terkena air ataupun terkena banjir arsip tersebut itu. Apalagi kalau arsipnya arsip vital. Itu lumayan tricky ya dalam proses restorasinya juga. Oke, berikutnya kita masuk itu ya enkapsulasi ya. Kemudian kita masuk ke dalam berikutnya nomor berapa? Nomor 5 ya. Nomor 5 kita punya portable ya, proses ataupun teknik perbaikan ini namanya portable. Nah, portable ini adalah penjilidan dan pembuatan kotak pembungkus arsip. Jadi portable ini adalah biasanya ini arsip-arsip yang sudah lama ya dilakukan portable. Portable ini adalah dilapis seperti tadi enkapsulasi tapi menggunakan pelapis yang lebih kuat ya, bisa menggunakan papan atau board atau menggunakan kertas yang lebih tebal gitu ya. Prosesnya ini kurang lebih seperti ini ya. Ini portable ini seperti ini. Jadi arsipnya ini ada di dalam sini teman-teman. Ini arsip. Kemudian ini dilapisi oleh papan atau board ya, papan di bagian atas dan bawah. Papannya ini bisa papan kayu triplek yang tipis ya, ataupun papan khusus untuk arsip, ataupun juga bisa kertas yang tebal ya. Nah, kemudian menggunakan tali pita di sini ya, ini tali pitanya. Nah, tali pita untuk menguatkan papan atau board ya di bagian atas dan bawah pada arsip itu teman-teman. Ini adalah teknik ataupun contoh portable. Kemudian berikutnya ini adalah kita masuk ke dalam nomor 6 ya, lama teklot. Lama teklot ini adalah proses menggunakan kain ya kalau lama teklot ini. Jadi lama teklot ini adalah biasanya ini digunakan untuk untuk arsip peta ya. Lama teklot ini adalah perbaikan yang dilakukan menggunakan pelapis menggunakan bahan lamatek. Lamatek ini adalah kain ya, kain perekat yang apabila terkena panas ini kalau nggak salah di rentan 70 derajat Celcius, ini akan menempel pada peta ataupun pada bahan yang akan direstorasi ataupun yang akan diperbaiki. Inilah adalah lama teklot. Jadi lama tek ini adalah proses dipanaskan ya, seperti laminasi mungkin ya, tapi menggunakan tapi bukan menggunakan plastik ya, menggunakan kainnya lamatek. Nah ini teman-teman, ini biasanya adalah pada arsip peta ya, jadi ditempelkan dulu petanya, arsip peta, kemudian dilakukan perekatan sementara dengan solder atau dengan setrika ya, ini direkatkan sementara, kemudian arsip peta yang sudah direstorasi, ini dilakukan press dengan lama teklot. Nah lamatek ini adalah kain ya, kain lamatek, sebutnya lama teklot.
ini dipres ya dan dipanaskan. Jadi alatnya ini seperti ini kurang lebih ya. Di lembaga kearsipan ini ada, kalau di biasanya di ANRI juga apalagi ya ada. Ini adalah proses restorasi ataupun proses metode perbaikan menggunakan cara lama teklot. Ini ya, ini beberapa proses perbaikan ataupun teknik-teknik perbaikan dalam restorasi arsip. Nah, berikutnya dalam kuratif ini satu lagi ya, ini dari sini ada satu lagi pengendalian hama, teman-teman. Nah, kalau di manajemen hama terpadu ya, di preventif ini, di bagian nomor 2 ini adalah proses preventif. Preventif ini artinya pencegahan. Jadi dilakukan survei, dilakukan sanitasi, pemantauan sanitasi, pemantauan pengendalian ini apabila belum terjadi gitu, teman-teman. Nah, pada manajemen arsip statis ini, khususnya di preservasi arsip pada bagian kuratif ini, apabila sudah terjadi, misalkan ada hama ternyata yang masuk, ini dilakukan pemusnahan hama menggunakan dua. Yang pertama menggunakan bahan kimia, yang kedua menggunakan bahan non kimia. Nah, misalkan arsip ini ternyata diketahui ada binatang misalkan, atau ada hama ya, ada hama yang masuk yang merusak arsip gitu ya. Maka pengendalian hamanya ini ada dua, ada bahan kimia, ada non kimia. Bahan kimia ini salah satunya ada bahan kimia menggunakan fumigasi ya, teman-teman. Fumigasi. Sorry ya kalau tulisannya agak harti. Fumigasi ini adalah tindakan tindakan terhadap hama atau organisme yang dapat merusak arsip dengan metode pengasapan. Jadi fumigasi ini dilakukan pengasapan ya. Kemudian ini ada berbagai banyak ya, sebenarnya ada berbagai cara ya yang menggunakan bahan kimia. Selain daripada fumigasi ada juga pumigan. Pumigan ini menggunakan bahan kimia dengan tekanan suhu yang normal dan berbentuk gas ya. Ini racun di dalamnya ya, pumigan. Kemudian ada juga bahan kimia lain ya, seperti etilen oksida, terus ada metil bromid, terus ada fosfin, terus ada sulfuril dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya bahan-bahan kimia yang dapat dilakukan untuk proses pengendalian hama. Kemudian yang kedua ini ada bahan non kimia ya. Terakhir bahan non kimia ini diantaranya salah satunya ada teknik freezing, teman-teman. Freezing ini adalah proses pembekuan arsip mungkin ya, yang mana arsip ini yang tapi ini tidak disarankan untuk arsip yang mudah rapuh. Jadi arsip ini yang harus sudah disimpan tertutup rapat sehingga menghindari serangga keluar. Jadi ketika ada serangga yang merusak arsip, terus kita akan melakukan proses pengendalian hama menggunakan non bahan kimia, dilakukan freezing salah satunya. Jadi jangan sampai serangganya keluar. Jadi harus ditutup secara rapat sehingga serangga tidak keluar. Kemudian dibekukan pada suhu minus 29 derajat Celcius selama 72 jam. Atau pada suhu 20 derajat Celcius selama 48 jam. Jadi itu ya kategorinya. Kalau misalkan freezing di sini ya, kita tulis freezing. Ini 29 derajat Celcius selama 72 jam, atau pada suhu 20 derajat Celcius, ini lebih dingin lagi ya, selama 48 jam. Nah, jadi proses freezing ini non kimia ya. Itu. Kemudian non kimia yang kedua ini ada modifikasi udara. Modifikasi udara ini dilakukan untuk mengatur kandungan udara, yaitu menurunkan kadar oksigen, teman-teman. Jadi menaikkan kadar karbon dioksida dan menurunkan kadar oksigen, sehingga penggunaan gas inert terutama nitrogen. Modifikasi ini dapat dilakukan dalam ruang khusus ya, atau wadah plastik dengan
low permeability. Ini adalah penggunaan bahan non kimia. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat disampaikan terkait dengan preservasi arsip ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.